Misalkan ada pertanyaan seperti ini, saya sudah tidak muda lagi, saya pinginnya bisnis lain yang tidak menggunakan TikTok, atau mungkin bisnis konvensional atau bisnis offline, ya, yang kira-kira tidak menggunakan teknologi karena saya gaptek. Nah, maka kalau ada teman-teman yang bertanya seperti ini, insya Allah bisa-bisa saja ya, teman-teman sebetulnya bebas apapun bisnisnya silakan. Saya tidak akan mengarahkan ke bisnis tertentu, tetapi yang perlu diingat adalah apapun bisnisnya, tetap dihubungkan dengan digital marketing. Jadi, digital marketing itu apa? Digital marketing adalah cara memasarkan produk atau jasa atau sebuah bisnis dengan menggunakan internet. Baik itu melalui sosial media semacam Facebook, Instagram, ya, ataupun menggunakan TikTok dan lain sebagainya. Pokoknya apapun bisnisnya tetap harus dihubungkan dengan digital marketing, harus dipasarkan menggunakan digital marketing. Karena kalau tanpa digital marketing tidak akan pernah berkembang. Kalaupun berkembang mungkin ya butuh waktu cukup lama ya. Dan digital marketing ini kan sebetulnya cara cepat ya, jalan pintas untuk membangun bisnis agar semakin besar dengan waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan kalau tanpa menggunakan digital marketing. Karena jangkauannya itu bisa seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Dan budget iklannya pun bisa kita press bahkan bisa 0 budget. Contohnya dengan TikTok ya. TikTok saat ini sedang bagus-bagusnya, bahkan kita bisa memasarkan sebuah produk dengan cara organik. Organik itu sistem gratisan. Hanya dengan membuat konten yang asal konten itu bagus, maka akan bisa menjangkau ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Sehingga produk kita lebih dikenal. Kalau produk kita dikenal, otomatis peluang untuk dibeli jauh lebih besar. Ya, kalau peluang dibeli jauh lebih besar, maka kemungkinan besar kita akan panen cuan di situ. Ya, maka dari itu silakan saja ya teman-teman boleh memilih bisnis apapun atau mempertahankan bisnis yang sudah teman-teman bangun selama ini. Tetapi nanti kita bisa kerjasama ya. Bagi teman-teman yang belum paham tentang TikTok marketing, nanti akan kita hubungkan dengan baik tim saya ataupun mungkin tim di grup ini yang sudah paham tentang TikTok marketing. Nah, kita intinya sinergi. Karena dengan kekuatan sinergi itu akan saling melengkapi. Teman-teman nggak paham tentang TikTok marketing, TikTok affiliate tidak jadi masalah. Ya, tidak perlu dipaksakan kalau seandainya kapasitasnya mungkin sudah sulit ya untuk memahami tentang TikTok. Maka insya Allah nanti kita akan sinergi, kerjasama. Nah, bagi yang ingin membangun bisnis selain dengan menggunakan sarana TikTok, nanti kita juga akan berikan pelatihan ya. Kita akan share bagaimana cara riset produk yang baik dan benar, produk yang betul-betul dibutuhkan oleh pasar. Jadi patokannya adalah berdasarkan permintaan dulu. Jangan berdasarkan subjektivitas kita. Karena seringkali yang dilakukan oleh teman-teman yang baru saja belajar berbisnis, mereka punya sisi idealisme. Idealisme ini dalam artian menurut saya, ya, bisnis semacam ini bagus. Menurut saya, bisnis jualan kue kering itu bagus karena kemampuannya hanya bisa membuat kue kering. Maka itu yang ingin dia jalankan, ya. Terus misalkan dia bisa menjahit pakaian. Saya ingin bisnis jualan baju karena saya bisa menjahit. Terus misalkan dia bisa membuat aksesoris dari bahan misalkan kayu, ya, rotan dan lain sebagainya. Maka itu yang kemudian dia jalankan. Nah, jangan sampai teman-teman menggunakan prinsip ini. Ini sangat berbahaya ya. Karena yang sebaiknya dilakukan adalah berdasarkan permintaan pasar dulu. Permintaannya ada atau tidak. Kalau permintaannya banyak ya dan pesaingnya sedikit, baru itu kemudian bisa kita mainkan. Seringkali banyak di antara teman-teman yang baru saja belajar berbisnis, mereka itu mengutamakan tadi ya, subjektivitas skill pribadi. Nah, ini yang akan kita share segera insya Allah, bagaimana cara melakukan riset produk yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar. Terus kemudian yang paling penting adalah nanti bagaimana memasarkannya, dan setelah itu kita naik level lagi ya, masuk ke arah membangun sistem agar bisnis teman-teman itu berjalan autopilot. Berjalan autopilot itu bagaimana sih? Ya, intinya bisnisnya tetap jalan walaupun tanpa keterlibatan teman-teman, sehingga bisa ditinggal ya. Karena banyak sekali teman-teman pebisnis yang mereka belum bisa meninggalkan bisnisnya. Harus selalu dipantau. Owner harus selalu turun tangan. Kalau ownernya nggak turun tangan, bisnisnya berantakan, omsetnya turun. Karyawannya harus selalu dikomporin, ya, harus selalu diatur. Nah, ini artinya bisnisnya belum berjalan autopilot. Nah, itu saja teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah materi akan saya share secara bertahap. Tetap di grup dan tetap semangat. Semoga ini awal kebangkitan dari kita semuanya. Sukses berjamaah dunia akhirat.